Ya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom semuanya. Waduh, saya rasa ruangan ini lumayan padat dan penuh, tapi kok suaranya belum penuh ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau coba kita secara bergantian ya, saya mau dengar suaranya Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari kaum Bapak dulu ya. Kalau saya katakan shalom, apa kabarnya? Jawabnya apa? Luar biasa ya. Dari kaum Bapak dulu saya mau dengar suaranya. Shalom, apa kabarnya? Loh, kok suara Bapak-bapak ada suaranya yang ini ya? Suara Bapaknya dulu, Papa dulu ya. Anak-anak nanti ya. Ya, suara kaum ibu ya. Shalom semuanya, apa kabarnya? Wah, lumayan ya. Nah, sekarang saya mau beralih kepada anak-anak semua, baik anak-anak sekolah minggu kita ya. Ya, siap ya semuanya ya. Shalom, apa kabarnya? Ya, ternyata di mana-mana tetap sama ya. Anak-anak paling besar suaranya. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita juga mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita juga boleh bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Kita sebagai komunitas umat Tuhan boleh bersama-sama bertumbuh di dalam anugerah. Semua karena anugerahnya. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama sampai 10. Efesus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang pertama hingga 10, berbunyi demikian. LAI memberikan judul perikop, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karenanya kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah bukan kepada setiap kita yang bukan hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di ulang tahun yang keberapa Bapak Ibu? Oh, jangan sampai salah ya, ke-23. Gereja kita GKA Gloria Nirwana Eksekutif. Kita percaya itu semua adalah karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menaungi setiap kita sebagai gerejanya. Gereja bukan hanya berbicara tentang tempat ibadah, bukan berbicara tentang gedung, tetapi berbicara tentang setiap kita sebagai komunitas orang percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai komunitas orang percaya, kita ini terus belajar untuk menghayati anugerah Tuhan. Bagaimana cara kita menghayati anugerah Tuhan? Mari kita sama-sama bedah ya di dalam bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Bapak Saudara, gereja saat ini penuh dengan tantangan. Ya, tantangan yang merasuk dari pengaruh-pengaruh zaman yang tidak mudah.
yang membuat setiap kita mudah goyah imannya. Bapak Saudara, sebuah berita dari CNN pernah mengatakan demikian, ya, bahwa gereja-gereja di Eropa itu makin sepi jemaatnya. Jadi sekali lagi ya, gedung-gedung gereja di Eropa itu sangat besar-besar Bapak Ibu ya. Tetapi tidak ada lagi jemaat di sana. Bahkan gedung-gedung gereja itu beralih menjadi tempat hiburan, kafe, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu Eropa adalah pusat daripada kekristenan pada masa yang lampau. Tetapi karena tantangan zaman, pengaruh-pengaruh daripada LGBT, dan lain sebagainya, membuat kekristenan itu semakin merosot. Hari makin hari. Kita bersyukur di Asia, di Indonesia, ya kekristenan itu mulai berkembang. Tetapi yang patut kita cermati bersama, bahwa gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Gereja Tuhan harus benar-benar bersandar kepada anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, maka sesungguhnya gereja itu pelan tapi pasti menuju kepada kematian. Kalau saya katakan gereja, berarti itu bukan hanya berbicara tentang gedungnya ya Bapak Ibu ya, tapi berbicara tentang orang percayanya yang harus memiliki spirit dan semangat untuk terus mengikut Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah buku yang berjudul The Revival of a Dead Church, sebuah kebangkitan dari gereja yang mati, menyatakan dengan sangat jelas apa sih masalah daripada komunitas gereja saat ini. Mengapa gereja mulai sepi jemaat? Mengapa kekristenan mulai turun pasca pandemi? Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan dengan sangat jelas. Tetapi satu poin yang utama adalah seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, tidak dapat memisahkan dan menguduskan diri kita dari pengaruh dunia. Ya, kita yang adalah umat perjanjian Tuhan gagal memisahkan diri dengan pengaruh dunia. Kita ikut arus dunia, bahkan kita memasukkan pengaruh-pengaruh dunia itu di dalam komunitas gereja. Sehingga pelan tapi pasti banyak gereja menjadi mati. Kalau kita boleh ada sampai dengan saat ini, berkomunitas di dalam gereja kita, itu semua adalah anugerah Tuhan. Adalah kebaikan Tuhan. Untuk itu, tugas kita sebagai komunitas gereja Tuhan, selain kita bersandar kepada anugerah Tuhan, kita perlu pegang dengan teguh apa yang menjadi prinsip firman Tuhan itu. Tanpa firman Tuhan, gereja bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan menjadi hidup yang tanpa arah. Hanya untuk mencukupkan segala kepentingan kita. Bapak Saudara, di dalam kitab Efesus menekankan dengan sangat jelas berkaitan dengan anugerah Allah. Bagian yang kita baca, slide-nya. Bagian yang kita sudah baca bagaimana anugerah Allah itu diberikan sepenuhnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita secara komunal. Sering kita membaca, Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Efesus ini kita sering membacanya secara personal. Oh ya, kasih karunia diberikan kepada saya oleh karena anugerah Tuhan yang memampukan saya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya Paulus menulis kitab Efesus ini dengan sebuah kerangka besar. Bahwa kata kamu yang dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan ini, kamu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaranmu. Kamu hidup di dalam nafsu dan keinginan dagingmu. Ini bukan berbicara tentang satu orang ataupun personal secara pribadi. Tapi ini berbicara tentang jemaat Tuhan, gereja Tuhan di kota Asia Kecil, salah satunya di Efesus. Maka Paulus di dalam hal ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa anugerah itu penting bagi komunitas umat Tuhan. Tanpa anugerah, ya, gereja tidak akan dapat menuju kepada arah yang benar. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Kita punya yang namanya masa lalu. Kita punya yang namanya masa sekarang. Dan kita punya yang namanya masa depan.
Nah, di dalam bagian kitab Efesus ini ada 3 fase kehidupan yang harus dilalui oleh setiap orang percaya di dalam komunitas. Gereja kita pasti punya masa lalunya, punya cikal bakalnya, yang itu menjadi fondasi dasar di mana komunitas itu terbentuk. Gereja Tuhan di tempat ini juga punya masa sekarang, di mana komunitas terus bertumbuh. Dan gereja di tempat ini kita meyakini juga punya masa depan yang terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Anak-anak sekolah minggu ada amin? Nah, kita akan melihat satu persatu apa sih yang Paulus ingin sampaikan di dalam 3 fase kehidupan komunitas orang percaya ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan masa lalu, ya. Berkaitan dengan masa lalu, Paulus mengingatkan setiap kita sebagai umat Tuhan untuk belajar merefleksikan diri kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sebuah quotes mengatakan all of humanity, semua manusia tanpa terkecuali, ya, sedang terperangkap di dalam sebuah perangkap yang tidak dapat terhindarkan. Yaitu adalah apa? Bondage of sin. Belenggu dosa. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Gak ada yang sempurna. Sehebat apapun kita ini ada di dalam belenggu dosa. Sebab apa? Firman Tuhan katakan kita hidup menurut kehendak daging dan pikiran. Jadi tubuh kita ini jahat, pikiran kita pun jahat. Oleh karena apa? Kita sudah dicemari dengan yang namanya dosa. Nah, Bapak Saudara, menariknya di dalam kitab Efesus, mengapa Paulus selalu menekankan tentang aspek diri ataupun manusia yang ditekankan oleh jemaat-jemaat di Efesus. Pada waktu itu, mereka sedang terpengaruh ya ajaran Yunani kuno yang disebut dengan Stoicism. Anak-anak muda mungkin sekarang kita beberapa waktu lalu ada tren Stoik ya, wah saya mau ikut nih paham Stoik, filsafat dan lain sebagainya. Nah padahal itu bukan ajaran baru-baru ini, itu ajaran yang sudah lama yang menekankan bagaimana kita itu merefleksikan diri kita dari kekuatan diri kita sendiri. Bahwa diri kita ini bisa menciptakan sebuah kebahagiaan, bahwa dunia ini tidak dapat mempengaruhi kita. Dunia ini netral, tidak ada yang namanya negatif, positif, dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa menciptakan, we can create our happiness di dalam diri kita. Dan ini sangat berpengaruh di dalam komunitas jemaat pada waktu itu. Bahwa apa? Saya harus meng-create dengan usaha saya sebuah iman, kepercayaan, bahkan kebahagiaan hidup. Anak-anak muda sekarang kita melihat banyak anak muda yang mencoba mencari kebahagiaan hidup, tujuan hidup. Dan mereka berusaha untuk meng-create, menciptakan tujuan hidup itu dengan pengandalan diri mereka. Tetapi Bapak Saudara, inilah problem yang terjadi di dalam jemaat di Efesus sehingga pada waktu itu Paulus selalu menekankan, jangan kamu hidup oleh perbuatan baikmu. Jangan kamu bermegah diri di dalam hasil usahamu. Karena apa? Karena mereka lebih mengandalkan diri mereka sendiri. Mengapa tidak boleh mengandalkan diri sendiri? Diri kita ini punya satu kemampuan untuk merefleksikan diri kita. Diri kita ini punya kemampuan, punya akal, punya skill, dan lain sebagainya. Sebab di dalam firman Tuhan ditekankan bahwa kita semua telah mati. Kalau mati gimana adik-adik? Halo, itu ada yang main HP ya. Kalau kita mati, yang namanya mati itu kayak gimana? Kira-kira masih bisa bergerak gak? Masih bisa joget-joget kayak tadi? Nggak bisa ya adik-adik ya. Yang namanya mati, ya berarti kita sudah tidak punya daya lagi, sudah nggak punya usaha apapun lagi yang bisa kita lakukan. Maka Paulus katakan kamu sudah mati karena dosa.
Kita mati secara spiritual, tetapi kita pun menuju kepada kebinasaan yang kekal. Jadi bukan hanya rohani saja yang mati, tetapi physically kita juga akan menuju kepada yang namanya kematian itu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berusaha mengandalkan diri kita, itu adalah sesuatu hal yang sia-sia. Seperti sebuah peribahasa. Ayo adik-adik kan belajar ya di sekolah ya. Ini banyak anak-anak sekolah minggu. Kira-kira kalau Lose kasih gambar ini, kalian bisa menyebutkan satu peribahasa apa yang mewakili gambar ini? Masa di sekolah nggak belajar bahasa Indonesia? Ini gambar apa? Ayo. Susu ya kan? Kalian minum susu? Siapa minum susu? Oh ya, masih semua minum susu, anak sehat ya. Nah, terus yang di tengah-tengah itu apa? Lubang. Oh ya, memang kayak lubang sih ya. Tapi bukan lubang. Ya, kayak bola. Boba, ya. Siapa jawab boba? Ya, mirip memang boba. Ya. Tapi maksudnya ini adalah nila. Ada yang tahu nila itu apa? Enggak tahu ya? Ya, sebuah bahan yang kalau dicampurkan ya ke dalam susu itu, apa yang terjadi dengan susu itu? Ya, susunya itu mulai tercemari secara keseluruhan. Sehingga mau kalian minum? Mau? Siapa mau? Mau ya? Oke, nanti boleh dicoba ya. Nah, sebuah peribahasa berbunyi demikian. Nila setitik rusak. Apa Bapak Ibu? Susu sebelanga, kayaknya peribahasa itu zaman dulu ya. Kayaknya ya, anak-anak sekarang nggak ngerti ya. Oke, nila setitik rusak susu sebelanga. Ibarat kata perbuatan baik kita itu seperti susu yang putih, yang bersih. Dan mungkin kita menghasilkan perbuatan baik yang sebegitu murninya. Tetapi oleh karena nila setitik saja, dosa kita setitik saja, maka perbuatan baik kita itu menjadi tercemar, rusak semua. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan diri kita, maka yang terjadi adalah apa? Dosa setitik saja membuat perbuatan baik kita itu menjadi sia-sia. Inilah menjadi sebuah hal yang penting bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita belajar untuk merefleksikan diri kita. Saya ini adalah manusia yang berdosa. Sebuah pujian yang kita kenal berjudul Amazing Grace. Ya, yang pengarangnya adalah seorang bapak bernama John Newton. Mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan di tengah kehidupannya yang hampir berakhir oleh karena badai. Kemudian dia menuliskan sebuah lagu, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Betapa luar biasanya anugerah itu yang mau menyelamatkan orang yang celaka seperti saya. I once was lost. Saya dulu terhilang, tetapi kemudian sekarang saya ditemukan. Saya yang dulu buta, kemudian melihat. Nah, inilah sebuah bentuk kesadaran diri bahwa dulu kita ini semua adalah orang terhilang. Kita ini berdosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan itulah kita dapat melihat dan mengenal Tuhan secara utuh. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita kembali melihat diri kita. Jangan merasa bahwa diri kita ini sempurna, diri kita ini baik-baik saja. Tetapi kita punya potensi berdosa yang membuat kita seharusnya semakin bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada anugerah Tuhan. Semakin kita menyadari bahwa diri kita ini berdosa dan tidak layak, maka semakin kita akan bergantung kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya, semakin kita merasa bahwa diri kita ini baik-baik saja, maka semakin pula kita tidak akan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita belajar untuk merefleksikan diri kita sebagai komunitas, gereja Tuhan di masa lalu, gereja Tuhan di masa sekarang,
terus belajar untuk bergantung kepada anugerah Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana kita belajar untuk menghayati anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita tahu kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Tetapi orang di luar sana juga belajar Bapak Ibu tentang yang namanya anugerah. Ya, kalau orang mau sedikit lagi ketabrak mobil gitu ya, waduh saya terselamatkan, wah ada anugerah dari yang di atas. Konsep anugerah itu banyak Bapak Ibu di luar sana, bukan hanya di kekristenan. Tetapi apa yang membedakan konsep anugerah di kekristenan dengan di luar sana? Jawabannya hanya satu, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang menghidupkan, membangkitkan, dan menyelamatkan. Efesus pasal 2 ayat 4-6, di situ ada 3 kata, menghidupkan, membangkitkan, dan menyelamatkan. Bahwa melalui persatuan kita dengan Kristus, kita itu beroleh yang namanya keselamatan. Nah maka dari itu Bapak Saudara, di masa sekarang, gereja Tuhan, komunitas umat Tuhan, bagaimana kita belajar, dulu saya orang berdosa, tapi sekarang saya mau hidup di dalam persatuan dengan Kristus. Apa maksudnya hidup di dalam persatuan dengan Kristus? Apa maksudnya kita bersatu dengan Kristus? Artinya seluruh aspek kehidupan Kristus itu ada di dalam hidup kita. Seorang reformator bernama John Calvin mengatakan dengan sangat jelas bagaimana kita dibenarkan oleh iman adalah bagaimana kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diadopt ya, menjadi anak-anak Allah dan kita berpartisipasi bersama-sama dengan Kristus. Jadi dibenarkan oleh iman bukan berarti setelah saya dibenarkan saya ongkang-ongkang kaki, saya santai-santai saja, saya terima keselamatan, saya bebas melakukan apapun. Tidak Bapak Ibu. Tetapi dikatakan dengan sangat jelas kita berpartisipasi bersama-sama dengan Kristus. Kita hidup menurut kehendak Allah dan hidup serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Saudara, ada yang tahu ini apa? Oh, anak-anak masa nggak tahu? Oh nggak ada yang muncul ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Ya bisa ditampilkan? Wih cepet ya. Saya rasa mungkin mama papa kalian juga Minion gitu ya. Ya karena ini bukan hanya film anak-anak tapi orang dewasa pun banyak yang nonton ya. Nah Minion ini hanya satu atau banyak? Banyak ya. Nah lalu tuannya namanya siapa? Tuan Bebek? Apa? Oh ya, saya salah dengar ya. Tuan Gru ya. Nah, Bapak Saudara, adik-adik semua kita belajar bahwa Minion ya, ini seorang yang, bukan hanya seorang, tapi banyak makhluk-makhluk kecil yang belajar untuk hidup taat kepada kehendak tuannya. Ya Kak, taat gak? Nurut gak? Tapi apakah selalu nurut? Enggak, ada bandel-bandelnya juga, ada pokoknya gak nurutnya juga, tetapi mereka selalu mengikuti tuannya kemanapun tuannya pergi. Mereka belajar setia kepada tuannya dan mereka melakukan apapun yang tuannya perintahkan meskipun ada keterbatasan. Nah Bapak Saudara, seperti Minion ini yang belajar untuk setia kepada tuannya, belajar hidup taat di tengah keterbatasan mereka yang unik-unik satu dengan yang lain. Demikian setiap kita, ketika kita belajar untuk hidup serupa dengan Kristus, kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan setiap kita. Nah maka dari itu Bapak Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, di masa sekarang kita belajar untuk menghayati anugerah itu. Kita belajar bahwa anugerah Tuhan itu menghidupkan setiap kita. Dulu saya sudah mati, sekarang saya mau hidup. Dan saya mau hidup bagi Kristus. Belajar berkomitmen untuk mengikut Kristus dan firman-Nya. Nah Bapak Saudara, sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menghayati anugerah itu, kita dapat menyadari bahwa hidup kita ini lebih bermakna.
Hidup kita ini lebih bernilai. Kita bisa menjalani hidup kita ke depan dengan sebuah nilai yang benar bahwa Kristus itulah yang menjadi sumber anugerah di dalam kehidupan saya. Banyak orang di luar sana mencari arti hidup, makna hidup. Banyak orang di luar sana yang berusaha untuk berjalan dengan insting mereka, kemampuan mereka, pekerjaan mereka, tetapi mereka mengalami yang namanya kehampaan. Mereka mengalami yang namanya kekosongan sebab Kristus tidak hidup di dalam diri mereka. Maka dari itu Bapak Saudara, kita sebagai komunitas di gereja di tempat ini, kita belajar. Saya punya masa lalu, refleksi terhadap dosa-dosa saya. Saya mau belajar untuk berkomitmen bagi Tuhan. Dan saya mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Maka ketika kita berjalan, jangan berjalan dengan kemampuan diri kita. Kita berjalan dengan Kristus yang menjadi penunjuk, menjadi pemimpin di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan katakan di Efesus pasal kedua ayat yang ke-7. Bahwa Kristus itulah yang akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, Kristus itulah yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Seperti kompas, ya, penunjuk arah. Kalau kita nggak punya penunjuk arah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Kita akan tersesat, Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian pula Kristus itu sebagai penunjuk arah di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya penunjuk arah, tetapi Kristus itulah yang akan menggandeng kita bersama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Nah maka dari itu Bapak Saudara, di bagian akhir dari firman Tuhan ini, next. Bagaimana kita belajar untuk merefleksikan anugerah itu. Bagian yang sangat menarik di ayat 8, suka ditekankan antara iman dan perbuatan baik. Ya. Di ayat ke-8 dikatakan sebab kita dibenarkan, ya. Mari kita lihat sekali lagi ya di ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, kalau kita membaca secara literal bagian ini, kita akan bisa terjebak di dalam sebuah pengertian bahwa oleh karena iman saya, ya, maka saya beroleh yang namanya anugerah. Ujung-ujungnya apa? Kita mulai menekankan, oh berarti karena usaha dan kepercayaan saya kepada Tuhan, maka saya bisa menerima yang namanya anugerah. Tetapi bagian firman Tuhan ini sebenarnya kalau kita telusuri punya satu makna yang penting. Bagaimana for grace you are saved through faith. Ya. Nah, for grace you are saved through faith. Artinya melalui iman. Melalui iman kita diselamatkan dan menerima anugerah. Nah, pengertiannya adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara? Bahwa anugerah itu diberikan melalui iman. Artinya kalau kita bisa beriman kepada Tuhan, maka itu semua adalah anugerah yang berasal dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan perbuatan baik. Ini bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan antara iman dan perbuatan baik kita. Sebab keduanya mengerucut kepada hal yang sama, yaitu anugerah. Ya, anugerah yang sekali lagi menunjuk kepada kita untuk boleh melakukan perbuatan baik. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa beriman kepada Tuhan, itu semua adalah anugerah yang berasal daripada Allah. Sehingga Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai komunitas Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan yang namanya anugerah Allah. Next, tidak bisa jalan. Nah Bapak Saudara, ada sebuah gereja yang sangat kita kenal ya. Gereja di Singapura bernama Covenant Evangelical Free Church. Nah gereja ini pada waktu itu membuat sebuah gerakan pemuritan yang kita kenal sebagai, ada yang tahu? IDMC, ya, Intentional Disciple Making Church. Banyak gereja-gereja di Indonesia yang mengadopsi gerakan pemuritan ini untuk melakukan gerakan pemuritan di gereja-gereja di Indonesia.
Tetapi ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Ya, ada juga yang bisa maju, tetapi ada juga yang masih tersendat-sendat. Nah, tapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di tengah gereja yang sangat besar ini, sebenarnya gereja Covenant ini dimulai dengan adanya komunitas itu. Ya. Gereja ini tidak bisa menjadi sebesar ini fisiknya kalau tidak dimulai dari orang-orang yang mau belajar untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dimulai dari sebuah pemuritan, satu kelompok, dua kelompok, terus bertambah dan hari makin hari mereka semakin bertambah, sampai akhirnya terbentuk seperti ini. Mungkin kita sering melihat, wah gerejanya bagus, besar gitu ya. Tapi kita lupa pada prinsip yang paling penting. Bahwa ada orang-orang yang mau dididik, mau belajar firman Tuhan. Dan benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka tekun di dalam berdoa. Jadi sebenarnya tidak ada metode-metode yang rumit di dalam melakukan pemuritan. Yang paling penting adalah hati kita, sikap kita yang mau sungguh-sungguh dimuridkan dan menjadi murid Kristus. Pemimpinnya, ya, pencetusnya pada waktu itu Pastor Edmund Chan mengatakan dengan sangat jelas, let's dare to do something so big. Beranilah untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Tapi jika tidak ada Tuhan, we are doomed to fail. Kita sedang menuju kepada yang namanya kegagalan. Kita boleh bermimpi besar, kita boleh melakukan hal yang besar. Tapi kita jangan lupa melibatkan Tuhan kita yang besar. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa Tuhan, segala usaha kita hanya akan menuju kepada kegagalan. Segala usaha kita hanya akan menuju kepada kesia-siaan. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan menuju kepada kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya, Yesus adalah harapan kita. Yesus adalah pemimpin gereja, kepala daripada gereja. Maka kalau gereja kita bisa ada sampai dengan saat ini, kita percaya, kita yakin bahwa kita mau mengandalkan Tuhan sebagai pemimpin daripada gereja kita. Tema kita, semua karena anugerah. Kita sudah belajar tentang yang namanya anugerah, Bapak Ibu. Tapi saya ingin menyoroti kata semua. Apa yang dimaksud dengan semua? Semua berarti bukan hanya pada masa kita baik-baik saja. Bukan hanya pada masa kita dalam keadaan kelimpahan. Tetapi juga di dalam masa-masa sulit. Gereja ini, gereja kita pasti ya di dalam 23 tahun usianya pernah mengalami yang namanya masa sulit dan masa berkelimpahan. Tetapi di dalam masa-masa itu, bagaimana anugerah Tuhan itu cukup. Anugerah Tuhan itu menaungi gerejanya. Anugerah Tuhan itu menaungi akan setiap kita sebagai komunitas umat Tuhan. Biarlah di usia yang ke-23 tahun ini kita boleh terus bertumbuh. Karena gereja adalah kita. Gereja adalah komunitas umat Tuhan. Dan Kristus adalah kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan yang menolong setiap kami untuk boleh bersama-sama menghayati anugerah Tuhan bagi komunitas kami di gereja di tempat ini. Tuhan yang menolong supaya setiap kami dapat merenungkannya, kami dapat menghayati bagaimana Tuhan sudah mengangkat setiap kami dari kubangan dosa. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhanlah juga yang sudah memampukan kami dan memimpin langkah hidup kami menuju masa depan yang sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tolonglah gerejamu di tempat ini ya Tuhan, tolong setiap kami sebagai anak-anak Tuhan untuk dapat mengerti, untuk dapat terus belajar untuk mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Ada banyak generasi di tempat ini dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Kami percaya semua ada di dalam anugerah Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu itulah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.